Ya, halo, perkenalkan nama saya Arya Mulyadi dengan nomor NPM 22060320034. Di sini saya akan menampilkan proyek final yang berjudul Sistem Penyortiran Produk Rokok berdasarkan warna bungkus rokok dan pendeteksian defek melalui beratnya dengan asisten pembimbing saya yaitu Bang Abid Yafi. Ya, berikut ini EcoStructure saya. Saya membuat sekitar 84 rang untuk pabrik rokok ini. Oke, saya awali dengan membuat master start, stop, sama reset button. Nah, itu saya jadikan sebagai input untuk aktivasi atau deaktivasi seluruh aktuatornya. Aktuator itu ya nanti ada light, ada heavy, conveyor. Oke, lanjut kita ke bawah. Nah, ini sih saya udah menggunakan function input dan output yang digital. Kita lanjut ke bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan raw material tembakau ini menjadi produk base atau produk jadi rokoknya gitu. Nah, di sini ada 3 raw material yang saya pakai. Itu ada yang green, ada yang blue, sama ada yang silver. Ada yang black. Blacknya itu ya dari metal gitu. Nanti dari raw material jadi produk base oleh machining center. Jadi 3 machining center nanti. Dilanjutkan menggunakan proses 2x assembler untuk ngasih bungkus rokok ke produk rokoknya. Nah, di sini saya menggunakan function timer. Jadi saya pakai untuk ngepasin kapan si move Z-nya turun, kapan dia seberapa lama dia nge-grab itemnya, terus seberapa lama dia nahan move X-nya pakai TON kan. Habis itu nanti seberapa lama dia nurunin move Z-nya lagi, berarti ntar pakai TOF. Terus dia ngereset set sama reset ya kan, kayak move Z-nya kan nanti dia ngereset lagi, berarti ntar saya pakai function matching gitu. Kita lanjut aja. Dan berarti kan saya buat sekitar 3 to axis karena ada 3 material juga. Jadi bungkusnya itu dari product lead-nya. Nah, dan product lead-nya itu sesuai dengan warnanya masing-masing. Gitu. Sesuai dengan warna dari product base-nya. Oke, lanjut lagi, masih sama ini. Lanjut. Oke, setelah itu dilanjutkan sorting warna bungkus. Ada green, blue, sama black. Terus ada berat rokok yang defect. Nah, berat rokok defect sebelum itu bentar. Yang warna dulu. Jadi ntar ya ada pushernya ada 2 nanti yang bagian sorting warna. Jadi nanti yang pusher yang pertama ini akan nyortir yang black sama yang blue gitu. Nanti dia akan nge-push mindahin ke agar ke rak yang ke tempat penyimpanan rak. Terus nanti yang final product yang green akan dipush dan lanjut ke tempat penyimpanan raknya. Habis itu untuk yang rokok defectnya saya tetapkan berat thresholdnya itu sekitar 8,5 kg. Jadi kalau misalkan dia 8,5 ke atas, dia bakal dibuang sama pusher gitu. Nah, di sini saya menggunakan memory words itu lebih besar dari 850 gitu. Kemudian generate bungkus rokok, lanjutan dari yang 2X juga sebenarnya. Jadi bungkus rokok ini yang tadi produce lead ada 3 emitter, berarti buat nge-generate 3 bungkus rokok warna black, green, sama blue. Terus lanjut ke proses pelletizer. Jadi dari ketiga rokok tersebut akan disimpan ke rak, tapi sebelum sampai di rak dikasih dulu stackable sama papan. Nah, caranya pakai proses pelletizer. Nah, itu. Nah, saya pakai sama fungsinya timer. Jadi kayak nanti seberapa lama si pusher palletizer akan ngedorong gitu. Ntar saya berarti ntar pakai TOF. Nanti seberapa lama nanti si plate-nya bakal kebuka. Nanti saya pakai fungsi TON kayak gitu.
Nah, palletizer berarti ntar ada 2. Oke, lanjut. Nah, baru ke proses stacker crannya. Jadi stacker crannya ini ada 2 ya. Yang pertama itu untuk green sig sendiri, green cigarette-nya sendiri. Terus stacker cran yang kedua yang itu dipakai buat bareng-bareng si blue sama black cigarette-nya gitu. Nah, saya awali dengan membuat dulu switchboard-nya dulu. Jadi switchboard-nya ada start button sama stop button di sini nanti. Terus nanti pas proses stacker cran-nya itu saya manfaatin ini memory word sementara. Jadi memory word yang kosong saya pakai buat nanti memori sementara biar nanti di akhir dinyatakan sebagai stacker position dari cran itu. Nah, itu yang MW100 ini yang memori sementara, terus yang MW13 ini yang stacker cran positionnya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti si MW100-nya ini, memori sementara ini akan dilakukan iterasi. Jadi kan inisialisasi dari 0 kan, di 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti ntar si stacker nanti memory word-nya ini selanjutnya akan dijadikan sebagai ini stacker cran position itu kan MW13 sama dengan MW100. Jadi ntar MW13 itu sama dengan 1, yang artinya stacker position itu akan ngarah ke rak 1 gitu. Dan sampai seterusnya iterasinya gitu. Nah, sampai berapa? Sampai 55 karena crannya itu ada raknya itu ada 55 kayak gitu. Nah, untuk yang stacker cran, proses stacker cran yang blue and black sig-nya juga sama aja sebenarnya. Kita bisa lanjut aja. Nah, terakhir itu counter. Jadi sebenarnya ini sebelum stacker cran. Jadi begitu sensor vision itu mendeteksi adanya green, black, and blue, dia akan menghitung ya. Ada memory word juga. Nah, nanti ditampilkan di bagian display di switchboard gitu. Oke. Ini saya udah run juga sebelum itu. Tinggal di connect-in aja. Oke, dia udah connect juga sebenarnya. Tinggal, nah caranya pertama kita start dulu simulation. Nah, sebentar. Sebelum itu saya pakai 3 masking center, ada 3 two axis juga di sini. Jadi 3 masking center ini akan mengolah 3 raw material green, blue, black jadi 3 produk base. Terus ntar dikasih bungkus pakai two axis swellitnya. Ntar ada ini pusher yang 2 ini untuk ngebuang yang barang yang defect yaitu lebih dari 8,5 kg. Nah, di sini juga pakai conditional statement sebenarnya. Jadi conditional statement dalam bentuk comparison block gitu. Jadi saya bakal ngebandingin kalau misalkan di 850 ke atas 8,5 kg ke atas berarti ntar dibuang gitu. Tapi kalau yang di bawah 8,5 kg dia bakal diterusin lalu disorting dengan menggunakan vision sensor. Nah, kalau yang cran ini, yang rak ini untuk yang blue sama black cigarette, kalau yang rak yang satu lagi yang ini untuk yang green cigarette. Nah, sebelum itu juga saya pakai buat palletizer biar dimasukin ke stackable box sama papan dulu, biar bisa ditaruh di rak ini. Gitu aja sih sebenarnya. Coba kita ini connect-in ke ini. Oke, udah connect. Tinggal start simulation. Nah, cara pertama adalah pencet dulu start button yang masternya. Nyala ini ampernya. Kemudian jangan lupa juga untuk nyalakan switchboard yang second cran. Nah, indikatornya itu sampai stack lagi
raw material, dari raw material akan dijadiin product base, sama 3 machine centering. Habis itu DPU sensor 7 deteksi, emitter dia keluarin produk clean, lu axis ngeklaim ini ngeklaim dulu, habis dia terus move Z, grab, move Z lagi, move X, habis move Z. Nah, ada yang emang suka ini, mana yang bagus sesuai ini. Itu yang biru coba. Yang biru bagus. Nah, setelah udah clampingnya lepas, habis itu dilanjutin sama yang belakang itu. Jadi bakal ngedeteksi di diffuse 8 biar nanti clampingnya kerais. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Emang simulasi tergantung dari kemampuan komputasi nah, habis itu diimbang sama compare scale. Nah, kalau lebih dari 8,5 dia bakal diimbang. Kalau nggak lebih dari 8,5 aman itu sih. Gitu ya. Ini yang biru berarti di lurus ya, di pusat ke arah lurus. Aman. Si hijaunya 8,5 kayaknya di biru, jadinya di lurus. Kayak dibuang. Yang hitam coba dibuang karena dia berarti dia kita lanjut yang biru. Nah, dia lanjut ke bagian paletizer ini. Biar bisa dikasih stackable box. Anggap aja ini yang final project ini slot rokok. Jadi isinya dalam slot rokok. Diffuse sensor ini deteksi yang bagus. Dia bakal kayak bisa lepas, terus dia sering push. Diffuse sensor 18 deteksi. Tahan dulu di on, baru dia udah disediain sama emitter, mereka bakal sama. Nah, ini ke trigger pas si emitternya pas mendeteksi diffuse sensor 18 yang deteksi. Nah, tenang aja, sebenarnya nggak akan juga karena di second friend karena center saya nambah roller stop. Jadi kalau misalkan di belakang beda lagi, dia bakal butuh box stackable box ini sampai si stacker fan ini selesai naro slot rokoknya di rak. Ini udah berhasil yang biru ya. Jadi dia udah masuk ke rak yang pertama ya. Karena di iteration yang pertama tuh yang stacker fan posisinya mulai dari itu. Nah, coba kita lihat yang hijau. Yang hijau sama diffuse sensor 12 ngedeteksi ngedorong ya kan, ngedeteksi diffuse sensor 14, tahan dulu habis baru open flat, jatuh dia kurang jatuh. Dan ntar dia pasti iterasi yang kedua kan, berarti kan ataupun dia second position nyimpen angka 1, berarti ntar begitu kedeteksi di diffuse sensor 12 berarti ntar target positionnya itu akan 1 tambah 1 berarti 2, berarti target posisinya akan naruh di round kedua segini berarti. Kalau dia nggak ya aman ya, kita tinggal naruh sip kalau gitu. Nah, sudah coba yang ini biru juga ya, ada hitam juga terima. Kalau yang ini berarti blue sama black, yang ini green gitu. Nah, setelah itu cara matiin gimana? Cara matiin si pabrik rokok ini
tinggal di stop master button tercet, dia bakal berhenti semuanya. Oke, aman ya. Berarti habis itu kita matiin juga stacker kerennya, matiin dulu. Nah, indikatornya mati juga kan yang stack light greennya. Terus yang ini stack light greennya bisa kita mati juga yang kedua. Oke, jadi kedua stacker kerennya mati. Nah, displaynya, counternya kita bisa lihat di sini. Kalau yang blue cigarettes itu udah ada 4 gitu. Ya, kita bisa lihat di sini ada, coba kita hitung ini yang pertama nih, ini masih dalam perjalanan 1 2 yang di bawah ini, terus ini ada 3 sama 4, sesuai berarti ada 4 gitu. Ada 4 apa? Ada 4 rokok, ada 4 blue cigarette. Terus yang black cigarette yang ini masih dalam perjalanan juga, yang ini di sini tuh. Terus lanjut dia di green cigarette ada 4, berarti ini satu yang jatuh nih tadi belum sampai ke sini karena dia kita stop duluan tadi. Di sini 1 2 3 sama 4 ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, biar rapi. Gitu sih sebenarnya untuk counternya. Nah, counternya kan sebenarnya dari awal vision sensor ini kan. Jadi vision sensor ini yang bakal ngitungin berapa yang udah disortir gitu sebenarnya. Itu sih untuk proyek final saya mengenai sistem penyortiran produk rokok.